kita dapatkan pada ayat ini jumlah fi'liyah. Najainakum, yasumunakum, yudzabihuna abnaakum, dan yastahyuna nisaakum, semuanya jumlah fi'liyah. Coba ulangi dari penggalan-penggalan kalimat. 1. Wa id najainakum min ali fir'auna. Ulangi. Wa id najainakum min ali fir'aun. Ulangi. Wa id najainakum min ali fir'aun. Hafal ya? Alhamdulillah. Kedua, yasumunakum su'al azabi. Ulangi. 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 Nah, hafal ya? Insyaallah. 3. Yudzabbihuna abnaakum. Ulangi. Ulangi. 4. Ulangi. Nah, jadi ini semuanya jumlah fi'liyah ya. Kemudian yang kalimatnya wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azimun. Ulangi. Rabbikum azimun. Ulangi. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ulangi. Bala'um mir rabbikum azimun. Apa kalimat ini? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Apa? Jumlah ismiyah ya. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari isim Ya. jar majrur. Jumlah ismiyah itu jumlatul basitoh, kalimat yang sederhana itu terdiri dari mubtada khobar. Yang paling sederhana adalah misalkan bentuknya mubtadanya adalah isim ma'rifah, predikatnya adalah khobarnya adalah isim nakirah. Itu yang paling mudah ya. Paling mudah. Contohnya apa? Al-kitabu mufidun. Sederhana, ulangi. Al-kitabu mufidun. Ulangi. Al-kitabu mufidun. Ulangi. Al-kitabu mufidun. Ulangi. Al-babu maftuhun. Ulangi. Al-babu maftuhun. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu wasi'un. Al-masjidu nazifun. At-talibu nasyitun. At-tulabu mahiruna. Nah, itu kalau belajar berdasarkan diawali dengan tata bahasa terlebih dahulu, maka yang mudah-mudah simpel polanya diikuti dengan banyak contoh. Kalau kita nemukan dalam ayat Al-Qur'an, maka ternyata tidak sesimpel itu. Ada kalimat-kalimat yang tidak, konstruksinya tidak seperti itu. Nah, tadi ini Bapak dan Ibu tadi sudah sebutkan jumlah ismiyah dan itu benar. Mana subjeknya? Apa? Balaun? Isimnya itu Pak, isim nakirah sebagai mubtada. Dia nakirah biasanya maka harus di belakang. Baik, mumtaz. Sekarang gini, kasih al-mudarrisu fil masjidi. Ulangi. Al-muslimu fil masjidi. Mana subjeknya? Al-muslimu. Ya, al-muslimu.
Nah, di dalam bahasa Arab yang disebut dengan jumlah ismiyah, ketika ada konstruksi mubtada khobar, khobarnya fil masjidi tadi kan, al muslimu fil masjidi. Fil masjidi apa namanya? Jar majrur. Ada huruf jar kan? Fi. Al masjidi isim yang dijarkan. Al muslimu fil masjidi. Orang muslim itu di masjid. Itu bisa dibalik menjadi khobar dahulu, kemudian mubtadanya di kemudian. Khobarnya khobar muqaddam, mubtadanya mubtada muakhar. Jelas? Coba sekarang balik. Al muslimu fil masjidi dibalik. Fil masjidi muslimun, alnya dibuang. Ya. Alnya dibuang. Mudah kan? Buat lagi. Ya. Al apa? Fil madrasati talibun. Salah. Itu sudah jawaban. At-talibu fil madrasati. At-talibu fil madrasati. Dibalik. Fil madrasati talibun. Ya. Muhammadun kalau Muhammad dan orang. Misal at-tilmidhu, al-waladu fil baiti. Ulangi. Al-waladu fil baiti. Anak itu di rumah. Dibalik. Fil baiti waladun. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi mubtadanya di awal, predikatnya jar majrur, bisa dibalik, subjeknya di depan, predikatnya di. Nah, ini yang mau diarahkan ini. Tadi balaun mir rabbikum adzim. Mana subjeknya? Balaun. Fi dzalikum itu jar majrur tadi. Ada fi dzalikum. Ya kan? Nah, dikedepankan ini predikat atau khobar. Ya. Khobar. Subjeknya mana? Balaun. Azimun apa? Azimun apa? Konstruksinya. Ini dianalisis kata-kata. Masih ingat? Analisis kata-kata. Ada mudhof ilai tadi, ada sifat mausuf, ada badal, ada wasfi, ada badali, ada adadi. Apa ini? Sifat. Sifat dari mana? Sifat dari mana? Sifat dari mana? Kalau Robi, ingat, sifat itu pengikut, tabiun. Misalkan kitabun jadidun, kitabun mufidun, kitaban jadidan, kitabin jadidin. Sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau rabbikum dari balaun. Jadi tidak semua sifat itu langsung ya mensifati kata yang sebelumnya, kadang diselingi oleh jar majrur atau mudhof ilai. Nah, rabbikum itu mudhof ilai dari robbi ya. Jadi kum mudhof ilai dari robbi ya. Maaf, mir rabbikum itu jar majrur dan mudhof ilai. Nah, itu menyelangi balaun. Jadi bala yang besar dari Tuhanmu, bala ujian yang besar dari Tuhanmu, ada pada hal yang demikian itu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azimun. Nah, ini nanti dibuat konstruksinya ya. Nanti kita akan bantu fiil-fiilnya model seperti itu ya, yang ternyata ini juga sudah buat ya di Lughatul Quran ini. Hanya pola begitu saja ya. Nah, tapi membantu memahami kalimat-kalimat yang panjang, nah itu masih bisa.
Ya. Jelas ya ayat ini ya? Yo, ulangi dari ayat wa idh najaina 1 2 3. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azimun. Ya. Nah, kalau wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim itu diwakaf kan? Kemudian disuruh dibaca mun atau man atau min. Nah, itulah pengetahuan kita akan diperlukan i'rab ini, ya. Bapak bisa kalau yang ada maktabah syamilah ini bisa buka yang namanya ini jadwal fil i'rab. Jadi ada Al-Qur'an, ada i'rabnya, nahwu tata bahasanya, baik nahwunya, sorobnya, balagohnya. Ini bisa membantu nanti kita kita konstruksikan di dalam ini ya pola-polanya ya. Karena ternyata kalau kita ngaji Al-Qur'an seperti ini dengan mengkaji tata bahasanya tidak berawal langsung mubtada khobar ma'rifah nakirah ma'rifah, enggak sebegitu. Langsung apa yang ada ditemukan kita rumuskan. Kita petakan polanya. Nanti temuan-temuan banyak, nah nanti klasifikasikan. Ternyata ada yang subjeknya itu ma'rifah nakirah, ayatnya apa terus ya. Nah, ini yang seperti yang digunakan oleh buku ini dalam Al-Baqarah. Nanti ini bisa di share ya sebagai ini yang Al-Baqarah sebagai bantuan panduan juga ya. Baik. Ini yang pertama. Sekarang ayat ke-2. Ya, ayat tepatnya ayat 50 ya. Kita keluarkan dulu dari ini, bisa di copy ini kan. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya, ulangi. Baik, kita urai lagi tadi, hampir mirip. Coba, yang pertama apa? Wa idh faraqna bikumul bahra. Di mana dipenggal? Sini, ya. Wa anjaynakum, mana penggal? Sini. Wa agraqna ala fir'auna, mana penggal? Sini. Nah. Jadi bikin kalimat-kalimat pendek ini, Pak. Ya. Sehingga lebih mudah memahami karena sepanjang apapun kita pendekkan seperti ini akan membantu, ya. Wa idh faraqna bikumul bahra. Susunannya. Id tadi apa? Harap ya. Id zarab. Nah, mana fiil fa'ilnya? Nah, fiil fa'il. Kalau tadi fiil fa'il maf'ul bih kan? Predikat, subjek, kemudian objek. Di sini objeknya diselang oleh bikum, oleh jar majrur. Nanti kita di sini bisa petakan fiil fa'il jar majrur maf'ul bih, bisa seperti ini. Ya. Jadi fiilnya apa? Faraqna, ini fiil fa'il dari kata faraqo, ya. Membelah, ya, memisah, membelah. Mana objeknya? Bahro. Jadi faroko itu kembali lagi ke analisis kata tadi. Ini fi'il apa? Madi mudhari amr, madi. Maklum majhul, maklum. Mutaaddi atau lazim, mutaaddi. Kenapa? Karena di sini ada objeknya. Mana? Al-bahro. Karena itu nggak mungkin dibaca al-bahri atau al-bahru karena objek mesti mansub, ya. Wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami membelah al-bahra, lautan bagimu, ya. Nah, ya, faraqna. Kemudian berikutnya fa anjaynakum, ulangi.
Wa'anjainakum. Konstruksinya. Wa'anjainakum. Ini fa-nya harap ya. Anjainakum. Apa konstruksinya? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulnya mana? Kum, domir. Ya. Anjaina. Ya. Kalau saya anjaitu. Kalau kamu anjaita. Nah, itu bisa di tasrifnya diingat-ingat. Anjainakum. Kami telah menyelamatkan kamu, ya. Kemudian berikutnya wa agraqna ala fir'auna. Ulangi. Wa aghraqna ala fir'aun. Konstruksinya fiil, fa'il, maf'ul bih. Nah, ini bentuknya disebutkan juga nanti. Maf'ul bihnya dari apa? Mudhof, mudhof ilaih. Nah, nanti akan dikelompokkan kelompok-kelompok itu, Pak. Ya. Untuk menjadikan sebuah pola dalam Al-Qur'an, konstruksi kalimat itu seperti ini. Contohnya ini, ya, ayatnya ini. Yang nanti kita akan khusus di pertemuan-pertemuan berikutnya fokus kepada kalimat. Jadi yang belum ini silakan ditonton YouTube sebelumnya, analisis kata-kata kalimat, ya. Dan boleh ditanyakan tapi penyampaian share kalimat materi itu akan tetap lengkap sebagaimana materi-materi sebelumnya, ya. Baik. Jadi kemudian yang berikutnya wa antum tanzurun. Apa konstruksi kalimatnya? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Itu modelnya. An-namtu. Kemudian asurah bentuknya. Mubtadanya dari apa? Ini namanya apa? Domir. Ya. Domir. Domir apa? Munfasil. Tadi apa saja domir munfasil? 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Domir munfasil itu umumnya kejabatannya sebagai subjek atau mubtada. Predikatnya atau khobarnya nanti saya berikan tambahan. Jadi kalau kalimat sederhana itu mubtada, khobarnya mufrad, bukan kalimat. Ya. Misal tadi anta muslimun. Kamu seorang muslim. Mubtada, khobar. Mubtadanya domir, muslimun mufrad. Kalau antuma muslimani, ulangi. Antuma mubtadaun, subjek. Predikatnya apa? Muslimani. Mufrad atau bukan? Mufrad. Dalam pengertian bukan kalimat, walaupun secara hitungan dia adalah isi musanna. Tapi terhitung istilahnya khobar mufrad, ya. Antum muslimuna. Antum mubtada, muslimuna khobar. Khobarnya mufrad atau jumlah? Mufrad, ya. Jadi yang dimaksud mufrad di sini bukan jumlah, bukan berbentuk kalimat, ya. Sekalipun dia itu isi musanna atau jamak. Nah, itu namanya al-jumlatul basithah, kalimat yang sederhana. Ya, basithah. Nanti ada kalimat al-jumlatul muwassa'ah, kalimat yang lebih luas, diperluas. Nah, namanya dalam bahasa Indonesia kalimat kompleks, ya. Yang kenapa? Karena predikatnya memiliki beranak kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat lagi. Contohnya di sini antum tangzuruna. Antum apa? Mubtada, subjek. Tangzuruna adalah khobar, predikat. Khobarnya apa? Khobar mufrad atau khobar jumlah? Khobar jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa? Karena tangzuruna hakikatnya kalimat yang terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Tangzuruna, fi'ilnya tangzuruna, fa'ilnya apa? Wau jama tadi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia beda, ya sudah, ini sudah kalimat sederhana, kamu melihat kan?
Dalam bahasa Arab ini termasuk kategori kalimat kompleks karena si tangzuruna itu terdiri dari fiil dan fa'il. Jelas? Ini perbedaan antara jumlah ismiyah dalam kalimat kompleks dan sederhana dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya. Nah, ini temuan kita ayat 50. Jadi ada berapa? Ada 3 jumlah fi'liyah, ada 1 jumlah ismiyah. Yaitu apa? Wa idh faraqna bikumul bahra. Ulangi. Terus fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna. Nah, sekarang ayat 50 dan seterusnya, ya. Ayat 50. Apa ayat 50? 51 ya. Wa idh wa'adna, ulangi. Musa arba'ina lailatan. Ulangi. Kita penggal, ya. Dari mana penggalnya? Ya, sini. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ulangi. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna. Ulangi. Ya. Yang pertama, wa idh wa'adna, diulangi wa id. Dan ingatlah ketika. Kata ingatlah, uzkur tidak disebutkan. Sehingga id itu menempati nanti objek, ya, sebagai zorob. Nah, kita fokuskan sini. Wa'adna Musa. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Kenapa? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Wa'ad. Ya, dari kata wa'ada. Ya, menjanjikan. Wa'ada. Ya, fi'il apa? Madi mudhari. Madi. Maklum majhul? Maklum. Lazim muta'addi? Lazim muta'addi? Lihat aja ayatnya, kan ada objeknya enggak? Kalau ada objeknya berarti muta'addi. Jadi kami menjanjikan kepada siapa? Musa, berarti muta'addi, ya. Wa'adna. Nah, ini kan sudah fi'il fa'il, ya. Kalau saya menjanjikan, wa'atu, ya, kalau dia tasrif lagi, wa'ada, wa'adu, wa'adat, wa'adata, wa'adna, wa'adta, wa'adtuma, wa'adtum, wa'adti, wa'adtuma, wa'adtunna, wa'adtu, wa'adna. Kami menjanjikan. Wa'adna. Ini bukan wawu atop, ya, tapi wawu asli kata kerja. Kemudian Musa menjadi objek maf'ul bi, ya. Arba'ina lailatan, nanti keterangan jumlah itu tamjid nanti, ya. 40 malam, ya. Kami telah menjanjikan kepada Musa 40 malam. Fokuskan di fi'il fa'il dulu. Istilah-istilah lain itu lewatkan dulu. Jumlah fi'liyah. Kemudian kalimat berikutnya, tsumma takhadtumul ijla. Ini tsumma huruf atop, ya. Kemudian ittakhadtumul ijla. Konstruksinya fi'liyah ismiyah. Fi'liyah. Terdiri dari fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Ittakhad. Ya, dari kata ittakhadha, ya. Ittakhadha. Antum, tum sebagai subjek, ya. Jadi bukan ittakhadha antum, ittakhadtum. Tadi pentingnya tasrif. Jadi dengan tasrif itu sudah membentuk kalimat. Kalian mengambil apa? Al-ijla. Jadi ittakhadha madi mudhari amar. Ittakhadha madi mudhari amar. Madi mudharinya yattakhidhu. Amarnya
ittakhid, ittakhadha yattakhidu, ittakhid, ya. Maklum majhul, maklum, lazim mutaaddi, mutaaddi, tsumma taqattumul ijla, kemudian kamu menjadikan ijla anak sapi mimbadihi jar majrur. Wa antum zalimuna, wa antum zalimuna, jumlah ismiyah piliyah, ismiyah, berarti konstruksinya apa? Mubtada khobar. Khobarnya jumlah atau mufrad? Mufrad, sekalipun ini isim jamak muzakkar salim. Kenapa? Isim ini bentuknya, bukan fiil, berbeda dengan tadi wa antum tanzuruna. Jelas? Ya? Jelas sampai sini? Nah, kalau dikonstruksikan, ini di halaman 8 itu saya sudah klasifikasikan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Ini di halaman 8 itu di akhir. Nah, nanti akan dilakukan seperti ini, ya. Jadi mana fi'liyah, mana ismiyah. Langsung saja kita baca. Ini tadi saya sampaikan prosedurnya sehingga nanti bisa melakukan sendiri ketika membaca ayat Al-Qur'an, apapun, baik surat-surat pendek, bahkan doa-doa yang kita baca, ini jumlah fi'liyah atau ismiyah, ya. Nah, yang kita dapatkan di dalam surat Al-Baqarah halaman 8 ini, jumlah fi'liyah yang kita temukan, yuk dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Wa idz najainakum min ali fir'auna, halaman 30 ya, ini ya. 2. Yasumunakum su'al adzabi. 3. Yudzabbihuna abna'akum. 4. Wa yastahyuna nisa'akum. 5. Wa idz faraqna bikumul bahra. Berikutnya fa'anjainakum. Berikutnya wa aghraqna ala fir'auna. Berikutnya wa idz wa'adna Musa arba'ina lailatan. Kemudian tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Kemudian tsumma atfauna ankum min ba'di dzalika. Kemudian wa idz ataina Musal kitaba wal furqana. Kemudian wa idz qala Musa liqaumihi. Kemudian fatubu ila bari'ikum. Kemudian faqtulu anfusakum. Kemudian fataba alaikum. Kemudian wa idz qultum. Kemudian lan nu'minu laka hatta narallaha jahratan. Kemudian fa akhadtumus sa'iqata. Kemudian fa akhadtumus sa'iqatu failnya. Kemudian tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian wa zalalna alaikumul ghamama. Kemudian wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kemudian kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian wa ma zalamuna. Ini jumlah-jumlah fi'liyah, satu halaman, ya. Fi'il, fa'il, fi'il, fa'il. Mudah atau lebih mudah? Lebih mudah, ya. Alhamdulillah. Sekarang jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah tadi wa fi dzalikum, ya sama-sama baca. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azimun. 2. Wa antum tanzuruna. 3. Wa antum zalimuna. Kemudian la'allakum tashkuruna. Dan la'allakum tahtaduna. Kemudian ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Kemudian dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian wa antum tanzurun. Kemudian la'allakum tashkurun. Nah, ini kalau tadi wa antum tanzurun, wa antum zalimun, wa antum, bisa dibuat kalimat seperti itu. Ya. Coba buat yang antum tanzuruna, itu berarti fi'il. Buat kalimat, ayo. Ayo, kalian masuk masjid. Tadkhulunal
masjida. Kalian belajar bahasa Arab. Kalau memilah mana subjek predikat, mudah nggak? Mudah, bahkan lebih mudah. Tapi kalau bikin kalimat, tidak lebih mudah ketimbang mengaklamasi. Kenapa? Persoalan kosakata. Jadi di sanalah kenapa awal terjemah perkata menjadi database terus. Ya? Nah, ayo kalian belajar bahasa Arab. Antum tadrusuna lughatal arabiyyah. Kalian mendengarkan ustaz. Tasma'unal ustadza. Kalian memahami Al-Qur'an. Antum tafhamunal Qur'ana. Kalian memahami pelajaran. Antum tafhamunad darsa. Kalian paham tafsir. Antum tafhamunat tafsiro. Masya Allah. Ganti lagi hadis dan terus. Jadi bukan hanya sekedar memahami, juga membuat kalimat dengan pola-pola itu. Jelas ya? Nah itu subjeknya domir, predikatnya apa? Fiil, ya. Fiil mudhari. Sekarang nih, antum zolimuna. Ya, antum zolimuna. Isim. Yo, buat polanya seperti ini. Antum syakiruna. Mumtaz. Antum muslimuna. Terus. Antum mu'minuna. Jangan ragu. Ya, itu yang mudah-mudah, Pak. Bikinnya jangan yang sulit-sulit. Yo, antum muslimuna, antum mu'minuna, antum muttaquna. Saleh. Antum salihuna. Apa lagi? Jahilun. Antum jangan ya bolehlah kalimat. Antum. Ya, terus apa lagi? Apa? Antum mahiruna, antum mujtahiduna, antum itu kan fiil. Ya? Antum apa? Tangzuruna. Nah, itu fiil, itu yang di pertama. Ya, yang dibuat isim, ya. Antum apa lagi? Antum tajiruna, tujar, ya itu jamaknya jamak taksir. Antum antum hairuna, antum bingung ya. Ya, nah ini dari kalimat ini. Jadi bukan sekedar jadi kita berasik-asik dengan Al-Quran. Tidak hanya ini, nanti bisa diinikan. Nah, bisa contoh-contohnya kita sendiri. Kalau kita gunakan mu'jam, nanti ada mu'jam mufahras li al-fadil Quran, ya. Ini bisa langsung saja ambil dari Al-Quran contoh-contohnya yang ada antum gini, antum buat semua Al-Quran. Kan asik jadinya. Ya. Nah, nanti kita bikin prosesnya seperti itu biar nanti gunakan banyak perangkat. Di antaranya adalah itu mu'jam mufarras, gunakan maktabah syamilah, ya. Jadi itu banyak kitab yang kita bisa mudahkan dengan segera, ya, bisa langsung. Ini prosedurnya. Jadi supaya apa? Nanti kalau kita melakukan sendiri itu bisa dan menyenangkan, ya. Menyenangkan dalam kesulitan itu menunjukkan keberhasilan dalam belajar sekalipun sulit. Nah, jadi ada prinsip apa? Meskipun. Kalau bahasa Sundanya sanajan, bukan atuda. Atuda apa bahasa Indonesianya? Apa Pak atuda? Atuda sulit. Udah susah. Nah, tapi kalau meskipun sulit, saya senang. Meskipun sulit, saya sabar. Nah itu ya, itu akan kenapa? Karena ada keasikan di dalam belajar. Ya, ini penting. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini la'allakum tashkurun, la'allakum tatadun, kan buat. Nah, di mana subjeknya? Kum. Ini jumlah ismiyah karena diawali dengan la'ala. Jadi ada perangkat. Jadi tidak semua jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Kadang dibuat ada peralatan, adat atau perangkat lain, ya. Yang disebut ada huruf yang menguatkan, inna, ada kana,
ada la'alla, ada laita dan seterusnya, tapi tetap tidak merubah strukturnya apa? Mubtada khobar. Cuma istilahnya kum bukan menjadi mubtada lagi, namanya isim la'alla, ya. Tashkuruna adalah khobar la'alla, asalnya antum tashkuruna. Seperti antum tangzuruna, kalau ada la'alla jadi apa? La'allakum tangzuruna. Mudah kan? Ya. Sekarang coba la'allakum tashkuruna, ulangi. Semoga kalian bersyukur. Sekarang bersabar. Yo. Sabar. Itu isim sabiruna, kan tashkuruna. Tasbiruna, ulangi. La'allakum tasbiruna, paham? La'allakum tafhamuna, hafal. La'allakum tahfadzuna, mendapat petunjuk. La'allakum tahtaduna, takwa. La'allakum tattaquna, beriman. La'allakum tu'minuna, bertakwa. La'allakum tattaquna, apalagi? Apalagi? La'allakum tu'minuna. Naam, kemudian la'allakum tadhakkaruna, la'allakum tatadabbaruna, la'allakum mendengar, la'allakum tasma'una, ulangi. La'allakum tasma'una, ulangi. Mudah-mudahan kalian pergi. La'allakum tadhabuna, mudah-mudahan bisa pergi jauh. Tusafiruna, ulangi. La'allakum tusafiruna, mudah-mudahan kalian kembali. La'allakum tarji'una, mau berapa kalimat Pak? Mau 1000? Mau 100? Mau 10? Mau 1 kalimat? Nah, itu terserah kita. Kalau mau banyak, ya itu akan menambah database kosakata kita. Kalau mau fokusnya ayat Al-Quran, bikin Al-Quran, lihat mu'jam Al-Quran. Kalau ingin kita ada di dalam hadis, kita buat, kita cari dalam hadis, namanya mu'jam mufahras li al-fadil hadis, 9 kitab hadis. Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad Muwatta, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, 9 kitab hadis. Cari yang ada kata la'ala, banyak sekali. Dahsyat enggak, Pak? Kalau kita mau. Jadi mudah enggak? Mudah. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri, mudah. Persoalannya apa? Fahal anta mudzakir, ya. Apakah ada yang mau mempelajari? Mau enggak? Jadi asik kalau mudah. La'allakum dan seterusnya. Ya qaumim innakum zalamtum. Nah, kan agak panjang. Ya qaumi pisahkan. Itu namanya jumlah nida. Kalimat seru. Hei kaumku. Innakum zalamtum anfusakum. Jumlah ismiyah atau piliyah? Ismiyah. Kenapa? Ada inna. Jadi kalau ada inna itu karena inna masuk kepada ismiyah. Inna anna ka anna lakina la ala laita masuk kepada jumlah ismiyah. Inna fungsinya menguatkan kalimat, ya. Buang innanya. Jadi apa? Antum zalamtum, bukan kum, karena domir muttasil. Antum jadi domir munfasil. Karena ada inna disambung jadi innakum. Kalau huwa jadi innahu. Ulangi, huwa innahu, huma innahuma, hum hiya innaha, huma innahuma, hunna anta antuma, antum anti, antuma antunna, anna innani atau inni, nahnu
innana atau inna boleh. Nah, ini kan ini yang di awal-awal kan sudah kan. Jadi sudah ke kalimat tidak akan mengelupakan analisis kata. Jadi zolamtum ini khobar. Khobarnya mufrad atau jumlah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, ini kan kompleks ya. Nah, nanti kita akan kerucutkan yang mufrad saja gitu. Yang kompleks saja biar mudah. Jadi tidak bercampur mana yang sulit ya. Nah, jadi innakum zalamtum, innakum itu adalah subjeknya, namanya bukan mubtada lagi kalau ada inna, namanya isim inna. Dalam bahasa Indonesianya tidak berubah, subjek pokoknya. Ya. Zalamtum predikat yang terdiri dari subjek dan predikat atau fiil dan fa'il. Anfusa dia objek dari zalamtum. Ya. Jadi, hei kaumku, kenapa kalian zalim terhadap diri kalian sendiri dengan cara menjadikan anak sapi sebagai sesembahan? Kemudian dzalikum khairul lakum inda bariikum. Ya. Dzalikum mubtada, khairun khabar. Ya. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu. Innahu wa tawwabur rahim. Sama tadi. Ingat ada inna. Lalu huwa di mana ini? Huwa adalah untuk penegas, namanya domir fasal ya, domir penegas. Jadi makanya diterjemahkan dialah maha penerima tobat dan maha penyayang. Nanti tidak selamanya mubtada itu susunannya ma'rifah, khobarnya nakiro. Ada kalanya khobarnya berbentuk ma'rifah seperti at-tawabu untuk menegaskan. Dalam surat Al-Ikhlas Allahus Somad, bukan Allahu Somadun tapi Allahus Somad, menunjukkan Allah lah benar-benar sebagai tempat bergantung. Nah, kemudian antum tangzurun tadi sudah di awal, la'allakum tashkurun juga ada di awal. Nah, inilah hasil temuan kita di halaman 8. Apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Nah, sehingga ini sudah baca tata kalimat. Jadi ke depan itu sudah bermainan dengan kalimat terus. Tapi jangan dilupakan analisis kata-katanya. Sebab kalau kita ulang dari analisis kata sekaligus, waktunya lumayan 4 jaman kalau 4 jam sampai 5 jam kayaknya kan. Kalau satu halaman seperti itu, ya. Jadi tetap konstruksinya itu tidak terpecah-pecah, ya. Jadi saya ingatkan lagi, langkah kita di dalam menganalisis tata bahasa itu cuma menggunakan 3 langkah. 1, analisis kata, analisis kata-kata, analisis kalimat. Ya, kata kita pilih menjadi fiil, isim, haraf. Fiil pastikan 9 itu kita kuasai. Apakah madi, mudhari dan seterusnya. Isim itu kuasai 8 poin itu. Harap kita kuasai. Ya. Kemudian analisis kata-kata tadi konstruksinya istilahnya murokab goir isnadi. Dalam istilah bahasa Arabnya murokab goir isnadi. Ya. Jadi gabungan kata yang belum menjadi kalimat sempurna kayak frase dalam bahasa Indonesia. Barulah yang ketiga analisis kalimat. Fokuskan hari ini dan ke depan ismiyah fi'liyah, ismiyah fi'liyah. Pastikan kita bisa mengidentifikasi mana ismiyah fi'liyah dengan konstruksinya apa, mubtada khobar, mubtadanya bentuknya seperti apa, khobarnya apa. Nanti bisa direkap pola-pola yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kita bisa bikin kalimat seperti Al-Quran seperti itu. Inilah bahasa Arab Al-Quran yang objeknya langsung kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, demikian Ibu dan Bapak sekalian. Menghasilkan ada pertanyaan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, pada pagi ini sungguh sangat menarik sekali ya, kalau dikatakan menarik gitu ya. Tetapi sebetulnya bukan menarik, sangat penting sekali karena
Ya walaupun dalam keseharian mungkin sudah ada yang sudah mengetahui, tetapi untuk mengucapkan karena mungkin keterbatasan kosakata kita, ya sehingga ya masih perlu latihan yang banyak, perlu latihan yang banyak, ya dan sering karena banyak juga kalau jarang mah orang jadi harusnya memang sering gitu. Jadi latihan-latihan, terutama tadi kuncinya sudah disampaikan yang berada di dalam ayat Al-Quran. Kebanyakan di akhir kalimat yaitu jumlah ismiyah, biasanya banyak di akhir ayat. Ya, sedangkan jumlah fi'liyah itu berada di awal-awal. Biasanya begitu biasanya. Seperti tadi la'alakum tattaqun, la'alakum tasqun, la'alakum tattaqun, itu berada di akhir-akhir kalimat. Ya, maka di akhir ayat maksud saya. Silakan oleh bapak-bapak dan ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak. Ada yang mau bertanya, mangga Pak Yusuf. Pak. Ya. Baik. Ya, kalau kita perhatikan tadi lebih merata. Ibu-ibu luar biasa tadi ya. Jadi yang menjawab banyak, bukan Syekhuna saja. Ya, insya Allah. Nah, jadi pola apa yang terpenting adalah tadi interaksinya, ya. Jangan ketika yang fokus kecil kita yang besar ya pikirannya yang kemana-mana. Sedikit aja dulu. Nah itu, ya. Baik, ada lagi? Ya, masih ada. Cukup ya. Cukup. Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Rahimakumullah dan